Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Widianti. Saya dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan teks ceramah yang bertema pendapat pribadi dan yang berjudul Moral Remaja Masa Kini. Yang terhormat Bapak Agus Julian selaku guru bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Raja Wali dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menyampaikan teks ceramah ini kepada kalian semua. Tidak lupa juga semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat urgent dan sangat penting untuk dibicarakan. Mengapa? Karena hal ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja saat ini. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam bermasyarakat. Moral seseorang sangat berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Hadirin yang saya hormati, masa kini moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanan dan budi luhurnya. Hadirin yang saya hormati, salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat adalah kehidupan dengan cara berpakaian. Masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena sebagian remaja dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku. Misalnya, baju ketat, tipis, atau transparan, celana pendek, rok mini, dan sebagainya. Padahal mereka tahu bahwa itu sama saja dengan mengumbar-umbar aurat. Sedangkan kita mengetahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Banyak dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jika mereka tidak pintar dalam memfilter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri dan membuat hidup mereka hancur. Oleh karena itu, mereka harus dapat memfilter dengan baik dan tepat segala perkembangan atau pengaruh yang datang dengan perkembangan dengan mengambil nilai positifnya dan membuang nilai negatifnya, sehingga pengaruh atau dampak yang diberikan baik untuk diri kita. Hadirin yang saya hormati, untuk melakukan hal itu perlu bantuan atau peran orang tua, guru, dan para sahabat. Mengapa dibutuhkan peran orang tua? Karena terkadang seorang anak akan cenderung patuh terhadap orang tua dan apa yang dikatakan oleh orang tua, sebab mereka sering berinteraksi dengan baik. Namun bagi anak yang memiliki orang tua yang sangat sibuk, maka disinilah peran guru dan sahabat diperlukan. Bagaimana mereka bisa menjadi tempat untuk mencurahkan seluruh hatinya, sehingga mendapat solusi serta bimbingan untuk menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang dari moral. Dengan adanya guru dan sahabat, tentu peran orang tua dapat mampu tertutupi walaupun hanya sedikit, tapi tetap mampu membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam memilih teman agar membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita sadar kita adalah penerus masa depan bangsa kita di Indonesia. Masa yang akan datang, coba kalian pikir jika kita mempunyai moral yang buruk, akan jadi apa bangsa ini suatu saat nanti. Namun jika kita mampu berbenah diri dari sekarang, sudah pasti masa depan bangsa ini akan cerah.
Dan ingat, tidak akan ada kata terlambat untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Para hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon dimaafkan jika memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.